Pasuruan jatuh. Nun jauh di sana, Adipati Purboyo campuh perang dengan Tumenggung Katawengan. Balanya Tumenggung Katawengan banyak yang tewas, lalu lari ke Kediri. Sunan Kendang sangat gentar hatinya, lalu lari ke Tenggara. Pangeran Purboyo mengejar larinya Sunan Kendang, lalu bertemu dengan utusan Panembahan Cokroningrat, memberitahu bahwa perangnya melawan Suropati kalah. Pangeran Purboyo dimohon kembali ke Kartosuro. Pangeran Purboyo setelah tahu demikian itu, beliau lalu berangkat pulang ke Kartosuro beserta balanya. Sementara itu, Ki Tumenggung Wironegoro di Pasuruan, setibanya dari perang, pinggangnya yang kena peluru meriam menjadikan sakitnya semakin parah, tidak bisa bergerak. Sang Adipati lalu berpesan kepada putra-putra dan Sentono, "Anak-anakku dan saudara-saudaraku, besok jika sudah saatnya aku dipanggil Allah, jasadku kuburlah, ratakan saja, jangan diberi nisan atau kijing, agar orang Belanda tidak tahu di mana kuburanku. Dan lagi pesanku kepada seluruh keturunanku besok, jangan ada yang kenal dengan orang Belanda. Jika ada yang kenal dengan orang Belanda, semoga kena supoto saya, jangan selamat hidupnya." Ki Tumenggung Wironegoro menderita sakit kira-kira 7 hari, akhirnya meninggal. Jenazah sudah disucikan, lalu dimakamkan sesuai dengan pesannya. Di atas makam diberi tanam-tanaman supaya tidak diketahui orang Belanda itu adalah kuburan. Sepeninggal Tumenggung Wironegoro, tidak ada yang setangguh dia. 3 putranya, yaitu yang sulung bernama Mas Surakim, mengganti almarhum ayahnya. Adiknya bernama Raden Suropati, yang bungsu bernama Surotiloko. Putra sulung tadi juga bergelar Tumenggung Wironegoro,
tetapi perbuatannya kadang-kadang sangat tercela, sering menjamah bibinya, maka tidak sakti seperti ayahnya. Setelah 2 tahun meninggalnya Suropati, Sang Prabu Kartosuro perintah kepada Panembahan Cokroningrat, Adipati Jangrono, Pangeran Purboyo, untuk menyerang lagi ke Pasuruan. Tuan Komisaris dan kompeninya juga sudah datang di Kartosuro yang menyiapkan persediaan bubuk peluru atau misiu dan perlengkapan lain. Orang Kedu dan Pagelen yang menanggung beras untuk makan orang kompeni di Jepara. Orang Madura dan Surabaya menyiapkan tumbak lawung, artinya maju perang. Semua berangkat bersama, barisannya menjadi satu. Begitu besar barisannya menuju ke Wirosobo, berniat menyerang barisannya Sunan Kendang di Kediri. Sunan Kendang setelah mendengar berita akan diserbu, segera mengungsi ke Gunung Dungkul. Pangeran Purboyo dan Serdadu Kompeni lalu berangkat ke Kediri. Sampai di Kediri ternyata sudah kosong, sepi. Melanjutkan perjalanan sampai di Gunung Carat, lalu Mesanggrah. Lama tinggal di sana. Ki Adipati Sujonopuro dari Jepara sakit keras, lalu dipulangkan. Setelah sampai di Jepara, lalu meninggal. Diceritakan kemudian putra di Pasuruan yang bernama Raden Suropati dengan Raden Surodilogo bersama datang di Dungkul membawa bala 1000. Mohon izin kepada Sunan Kedang berniat menjemput musuh. Sunan Kedang memperbolehkan, bahkan memberi bantuan. 2 putranya ikut dalam perang itu, yaitu Pangeran Pakunegoro dan Pangeran Pakuningrat. Semua bala bawaan dari Kartosuro diikutkan ke semua. Mereka lalu berangkat lewat Gunung Tuntang, lalu ke utara. Adapun Pangeran Purboyo beserta balanya dan Serdadu Kompeni berangkat dari Gunung Carat. Geraknya perlahan-lahan. Lalu bala dari Pasuruan itu menerjang dari belakang. Bala Pangeran Purboyo melawan sambil barisan terus berjalan. Bala Pasuruan banyak yang tewas. Raden Suropati dan Surodilogo merasa tidak mampu, lalu mundur beserta balanya, pulang ke Pasuruan. Sunan Kedang sudah bertemu di situ, lalu berkumpul dengan Ki Adipati Wironegoro. Pangeran Purboyo dan Serdadu lalu mengikuti jejak bala Pasuruan tadi. Bala Pasuruan tidak ada yang tahu jika dibuntuti. Gerakan bala Kartosuro dan Serdadu Kompeni sudah sampai di Pasuruan. Wironegoro begitu terkejut, gugup, lalu bersiaga bersama seluruh balanya berbalik lagi. Terjadilah peperangan di luar kota. Serdadu menghujani tembakan senjata dan meriam. Bala Madura dan Surabaya mengepung dari samping kanan dan samping kiri. Bala Pasuruan banyak menemui ajalnya karena perangnya di dada serta kebanjiran lawan.
sang adipati beserta saudara-saudaranya mundur lari mengungsi ke Malang. Sunan Kendang juga tidak berpisah. Waktu bedahnya Pasuruan tahun 1631. Pangeran Purboyo setelah itu serta Tuan Komisaris beserta serdadunya sudah masuk ke kota Pasuruan, mesanggrah lama di situ. Orang di situ banyak yang pulang serta tentram hidupnya. Tuan Komisaris selalu perintah mencari kuburan Suropati. Semua kuburan dibongkar, tetapi tidak ketemu. Lalu Tuan Komisaris mengundang orang yang dapat menemukan kuburan Ki Untung Suropati, akan diganjar uang 1.000 real. Tidak lama kemudian, ada yang menunjukkan kuburan tadi. Memang tidak kentara, sebab rata saja. Di atasnya diberi tanam-tanaman. Orang yang menunjukkan tadi diganjar uang 1.000 real, serta sangat gembiranya. Kuburan lalu dibongkar. Jenazah sudah ketemu dan masih utuh. Jarak waktu kematian Suropati sudah 2 tahun, tetapi jenazahnya masih utuh. Baunya semerbak wangi. Tuan Komisaris terlalu gembira hatinya. Jenazah lalu diberi pakaian, didudukkan di kursi. Yang melihat semua heran. Tuan Komisaris dan para pembesar kompeni lalu bersalaman dengan jenazah sambil berkata bahwa Untung adalah prajurit sejati, jadi musuhnya kompeni. Tuan Komisaris selalu perintah memberi hormat kepada jenazah. Kompeni lalu membunyikan meriam berkali-kali. Jenazah lalu dibakar, tetapi tidak bisa. Berulang kali dibakar, tetap saja tidak berhasil. Tuan Komisaris sangat jengkel, segera mengambil arak banyak sekali. Jenazah rata disiram dengan arak, lalu dibakar. Sudah menyala, gosong jadi abu. Semua orang kompeni mengambil abu Ki Untung Suropati sedikit-sedikit. Tuan Komisaris serta separuh serdadu kompeni lalu berangkat pulang ke Semarang lewat laut. Pangeran Purboyo juga pulang ke Kartosuro lewat darat, dikawal serdadu kompeni separuhnya tadi. Para bupati beserta balanya juga dibagi 2. Sebagian masih tetap bertahan di situ, sebagian yang lain ikut mengiringi Pangeran Purboyo pulang ke Kartosuro.